Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah wa innal hamdalillah نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين jamaah khutbah Jumat Masjid Jami Baitur Ridwan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita terus melantunkan kalimat syukur, melakukan sikap-sikap syukur atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan sampai selesainya bulan Ramadan dan sampai pada tanggal 3 di bulan Syawal ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, yang memang kalau kita mau coba hitung nikmat yang Allah berikan, Allah sendiri menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian coba menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Di bulan Ramadan lalu saja ketika kita masih bisa beribadah puasa, itu nikmat besar. Sedangkan masih banyak di antara kita mungkin belum diberikan kemampuan untuk berpuasa. Yang bisa melakukan qiyamul lail, itu nikmat. Kenapa? Masih banyak orang yang belum tergerak hatinya untuk melakukan tarawih dan qiyamul lail. Yang membiasakan membuka Al-Quran, itu nikmat. Kenapa? Masih banyak orang yang belum dibukakan oleh Allah hatinya untuk kemudahan membuka Al-Quran. Yang dimudahkan untuk bersedekah, itu pun nikmat. Bahkan sampai dengan hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita di suasana hari raya, tapi kita masih meluangkan waktu tidak terlambat menghadiri salat Jumat, itu pun bagian daripada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Satu hal yang kadang mudah saja dilakukan oleh seseorang adalah melalaikan ibadahnya kepada Allah. Maka dalam bentuk nikmat-nikmat itu, cara salah satu mensyukuri nikmat adalah menjalankan ibadah kepada Allah. Karena dalam hidup Allah hanya meminta itu. Allah tidak meminta kita untuk menjadi orang yang mampu berderma. Allah tidak meminta kita untuk orang-orang yang mampu bekerja saja. Tapi Allah meminta apa? Wasjud waqtarib, bersujudlah. Allah minta itu. Karena tujuan kita diciptakan illa liya'budun, tidaklah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kenapa kita bicara takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh? Karena sejatinya kita sangat membutuhkan hasil dari amal soleh kita. Nanti ternyata yang akan menemani kita di alam kubur, mulai dari malam pertama kita, bukan orang yang selama hidup ini mencintai kita, bukan orang yang menemani kita, bukan orang yang mendukung kita, bukan harta yang kita miliki, tapi ternyata amal saleh yang kita miliki yang mungkin serba seadanya. Salat kita yang seadanya, puasa kita yang mungkin seadanya, zakat sedekah kita yang seadanya, waktu baca Quran yang seadanya, tapi yang seadanya inilah ternyata nanti akan menemani kita. Maka kita sangat membutuhkan makbul atau diterimanya suatu ibadah. Dalam doa kan kita diminta begitu, wa amalan mutaqabbala, ya Allah kami minta agar amal-amal kami diterima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Dan tanda diterimanya ibadah itu nanti disikapi dengan sebuah sifat yang bernama mabrur. Selama ini kita mendengar kata mabrur hanya ada dalam ibadah haji dan umrah saja, seolah-olah demikian. Semoga hajinya mabrur, semoga umrahnya mabrur. Padahal mabrur itu kita harapkan dari seluruh ibadah kita. Apa itu mabrur? Dari kata birrun yang artinya kebaikan. Mabrur sesuatu yang berdampak kebaikan. Kenapa berdampak kebaikan? Karena itulah tanda diterimanya amal. Makbul, diterimanya amal itu apa? Inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Dan ini menjadi ukuran kita. Bagaimana kita setelah Ramadan adalah hasil daripada diterima atau tidaknya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau kita hanya menjadi Ramadaniyun atau hamba-hamba yang beribadah di bulan Ramadan, maka ketahuilah Ramadan sudah berakhir, Ramadan sudah selesai. Dan kalau kita menunggu kapan akan ada tahun depan, 11 bulan yang akan datang, dan itu semuanya misteri, kita tak pernah tahu sampai atau tidak dengan bulan Ramadan. Tapi kalau kita menjadi Rabbani, hamba-hamba Allah, maka ketahuilah setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, bahkan setiap detik kita bisa beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana tanda diterimanya amal seseorang? Kalau disebutkan tadi inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha, tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Beberapa yang menjadi ciri diantaranya orang-orang yang amalnya diterima, doa-doanya diijabah oleh Allah. Kita temukan dalam beberapa hadis, salah satunya hadis yang berkaitan dengan amal saleh yang dijadikan sebagai wasilah ketika dia berada dalam kesulitan. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua dan mereka menghadapkan kepada Allah dengan amal-amal saleh yang mereka miliki. Ya Allah, kalaupun sekiranya amal saleh ini Engkau terima ya Allah, maka bukakanlah jalan untuk kami. Dan apa yang terjadi? Di antara 3 orang ini semua doanya diijabah oleh Allah. Maka pada hakikatnya terijabah atau tidaknya doa kita itu pun tergantung bagaimana kita bersikap dalam amal-amal saleh kita. Yang kedua yang menjadi bukti bahwasannya ibadah kita diterima adalah kontinuitas atau istimrar atau berkelanjutan. Dan ini sesuatu yang disukai oleh Allah. Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah adalah apa? Madama wa in qalla, sesuatu yang dawam, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Maka pertanyaan kepada kita sampai di hari ketiga Syawal ini, bagaimana keadaan Al-Quran kita? Sudahkah kita membaca setiap hari seperti halnya di bulan Ramadan, atau justru karena kesibukan kita berhari raya Quran belum terpegang 3 hari ini? Bagaimana dengan tambahan-tambahan salat-salat kita yang mengiringi salat-salat fardu? Apakah selesai begitu saja dengan selesainya Ramadan atau masih kita jalankan? Bagaimana sedekah-sedekah harian kita yang dulu begitu semangatnya di bulan Ramadan? Apakah berhenti begitu saja atau terus kita lanjutkan? Dan yang ketiga, di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah keadaan dirinya yang lebih baik daripada sebelumnya. Ramadan sebagai madrasah mutamayyizah, sekolah yang istimewa, mengajarkan berbagai macam hal kepada kita, sikap
sifat dan ibadah. Bagaimana sikap kita sebelum dan setelah Ramadan? Bagaimana sifat kita sebelum dan setelah Ramadan? Dari pemarahnya, dari emosinya, dari kesabarannya, ada perbedaan atau tidak? Dan bagaimana ibadah kita? Kalau berkurang dalam sisi ibadah kita, maka bisa jadi ada bagian daripada ibadah itu yang belum diterima oleh Allah. Maka bagaimana sikap kita? Mengencangkan kembali, berharap agar ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah. Jika kita melakukan satu keburukan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segera lakukan ibadah-ibadah, segera lakukan amal-amal saleh yang dapat menutup keburukan-keburukan itu. Jangan sampai kita diibaratkan seseorang yang telah memintal benangnya dengan cukup baik, dijadikan sebuah baju ataupun apapun itu, tapi begitu sudah selesai diuraikan kembali seperti orang yang menguraikan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Semoga kita menjadikan Ramadan yang telah lalu tidak berlalu begitu saja dengan amal-amal soleh kita, justru menjadi sebuah penilai bagi kita bagaimana kita setelah Ramadan, menjadi orang yang kembali seperti sebelumnya atau menjadi lebih baik, karena kita kembali pada konsep awal tadi, sangat bergantung kepada amal-amal soleh yang kita lakukan. Kita tidak akan ditemani orang-orang yang selama ini mencintai kita, kita tidak akan ditemani orang-orang yang mendukung kita, tapi justru kita hanya akan ditemani oleh amal-amal soleh kita. Maka mudah-mudahan setiap bentuk amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.